Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berjumpa dalam sebuah bincang-bincang ya, kalau bisa disebut, untuk berbagi. Perkenalkan, saya Muhammad Syarif, ditemani juga dengan Bapak Helmi Syahab. Pak Helmi, tema mindfulness ini mungkin belum banyak digali atau dilihat dari aspek keislamannya atau spiritualisme Islamnya. Mungkin dalam kesempatan ini Pak Helmi punya pandangan atau hal-hal yang bisa di-sharing kepada para pemirsa kita. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya koreksi dulu sebelumnya bahwa kita hanya sharing, berbagi. Sebetulnya prinsip ajaran agama kita ya, prinsip ajaran kita. Saya juga tidak bermaksud menggurui, tapi apa yang saya tangkap dari apa yang saya pahami ya, yang paling penting dalam beragama itu adalah kita mindful terhadap agama kita ya. Kita hadir, hati kita bukan beragama hanya pada covernya ya, bukan hanya pada kulitnya, hanya pada simbol-simbol, sehingga terjebak kepada simbol-simbol agama tapi lupa kepada esensi kita beragama ya. Simbol-simbol kayak analogikan misalnya seperti signage dalam lalu lintas, ada yang verboden, ada belok kanan, ada dilarang belok kiri. Kebanyakan ya, saya tidak mengklaim semua umat Islam, tapi kebanyakan umat Islam sekarang terjebak kepada simbol-simbol tersebut ya. Dia hanya fokus terhadap simbol-simbol tersebut, materialnya dari apa, warnanya, bahan apa. Di situ sibuk di situ, tapi lupa kepada isi daripada pesan-pesan tersebut. Nah, kita mudah-mudahan terhindar dari itu. Itu mindful itu adalah kita berusaha menghadirkan hati, fokus, kita memahami benar apa pesan-pesan esensi dari agama itu. Sangat indah sebetulnya pesan-pesan dari agama, tapi sayang sekali tidak banyak dipahami oleh kebanyakan umat Islam, sehingga umat Islam itu hanya terjebak kepada kulit dan simbol-simbol tersebut. Kenapa saya tertarik dengan apa yang dilakukan Saudara Alwi Al-Idris ini? Salah satu yang saya dengar juga, beliau memiliki satu filsafat dalam apa yang dia lakukan adalah berusaha untuk memberikan citra agama ini lebih kepada esensinya ya. Amal baik, rahmatan lil alamin, tindakan-tindakan yang nyata. Kemudian saya dengar juga di sini tidak ada mazhab, tidak ada bicara politik, no mazhab. Yang penting kita sama-sama berbuat sesuatu bagaimana untuk agama kita ya. Itulah sebetulnya tujuan dari agama itu diturunkan, yang saya dengar ya, sebagai rahmatan lil alamin ya. Rasulullah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ya. Itu yang saya pahami, dan maksud saya jangan sampai hidup kita, umur kita itu habis untuk hal-hal yang kulit agama tapi lupa kepada esensi ya. Ke umur kita mungkin sudah beranjak semakin tua, tapi apa yang sudah kita itu seharusnya yang perlu kita pertanyakan ya. Kita ingin bahwa hidup kita tuh sukses. Kalau dalam agama sukses di situ atau keberhasilan hidup itu disebut dalam Quran tuh falah, itu diartikan sebagai sukses atau menang. Misalnya salah satunya di surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, sungguh berhasil atau sungguh sukses seorang mukmin ya. Alladzina hum fi salawatihim khashi'un, alladzina, digambarkan situ banyak ya. Alladzina hum fi zakatihim fa'ilun, alladzina hum bi furujihim yuhafidun, orang-orang yang berzakat, orang-orang yang khusyuk dalam salatnya, orang-orang yang menjaga kemaluannya itu. Nah, itu yang saya maksud adalah indikator sukses di situ. Di situ kenapa heran kok disebutkan alladzina hum fi shalatihim khashi'un, adalah orang yang berhasil dalam itu adalah orang-orang yang khusyuk dalam salatnya ya. Di situ tidak digambarkan orang yang sukses dalam hidupnya itu orang yang banyak hartanya atau tidak berhasil dalam bisnisnya atau dia populer atau punya jabatan dan sebagainya, tapi sifat keberhasilan hidup kita tuh diukur dari alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Kenapa? Di situ digambarkan bahwa kita akan diukur dalam kesuksesan itu apabila kita khusyuk di dalam sholat. Khusyuk di sini saya artikan sebagai mindful.
Kenapa mindful? Mindful di situ adalah kita hadir, hati kita mindful. Mindful itu kita bukan hanya melihat kulit. Mindful itu adalah kita menghadirkan hati khusyuk di dalam seluruh aspek dalam hidup kita. Kita mindful peran kita sebagai suami, kita mindful dalam peran kita sebagai anggota masyarakat, sebagai seorang profesional. Mindful hati kita tuh ada di situ, ya. Kita mindful, apalagi yang paling penting kita adalah mindful terhadap diri kita, terhadap tanggung jawab kita sebagai hamba Allah. Mungkin banyak ya, mungkin panjang akan kalau kita jelaskan satu persatu. Cuman yang ingin pada kesempatan kali ini yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kita kalau ingin berhasil dalam hidup kita, kita jangan hanya terjebak kepada kulitnya, ya. Kita jangan menghabiskan energi kita dalam beragama itu hanya pada kulitnya sifatnya, tapi marilah kita mindful, marilah kita renungkan, marilah kita tafakur, marilah kita pahami apa pesan-pesan dari agama itu. Mungkin kalau dapat kita kategorikan, ya, mungkin jalannya mindful ini adalah kalau di istilah agama kita itu mungkin thoriqoh, ya, jalan yang mengajak kita kepada supaya menghadirkan hati, atau kita jalan batin, ya. Jadi beragama itu ada jalan tuh ada melalui syariat dan ada melalui thoriqoh. Saya tidak kepengen menyampaikan bahwa syariat itu tidak penting, ya. Syariat tentunya penting, ya. Syariat itu secara teknis, secara praktis kita jalankan, misalnya sholatnya, tata cara wudhu, tata cara puasa dan sebagainya, itu yang sifatnya praktis, ya, praktikal. Maksud saya, kita hanya jangan terjebak kepada yang sifatnya praktikal itu saja, ya, tapi kita juga harus pahami makna dari masing-masing itu. Poin yang ingin saya sampaikan bahwa marilah kita semua mindful dalam beragama ini, kita jangan terjebak kepada kulit dalam beragama sehingga kita menghabiskan energi kita untuk hal-hal yang tidak esensial, ya. Demikian mungkin sebentar. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh Bapak Helmi Shahab yang berkaitan dengan bagaimana kita lebih menyadari, ya, aware terhadap hal-hal yang lebih esensial dalam menjalani kehidupan ini. Mungkin hal-hal ini jika tidak kita ingat atau tidak kita memberikan perhatian, tentunya mungkin akan berlalu begitu saja, artinya tidak menjadi perhatian kita dalam menjalani hidup. Mungkin berkaitan dengan hal itu, tadi Pak Helmi juga sudah menyinggung tentang tafakuri atau tafakur, ya. Mungkin kalau dalam bahasa kita kontemplasi. Bagaimana hubungan tafakur dan juga mempunyai kesadaran yang disebut mindfulness tadi dalam kita menjalani hidup. Mindful dikaitkan dengan tafakur, ya. Tafakur itu mungkin jalan, ya, jalan untuk bisa kita mindful, ya. Kita baru bisa mindful kalau kita melakukan satu tafakur. Kita mungkin kalau kita lihat ada salah satu ayat di Quran, inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis sama. Ini mungkin definisi ulil albab, ya, itu sebagai orang yang mindful, ya. Di situ digambarkan cirinya adalah orang yang sering bertafakur, ya. Ayat itu kan ada ayat kauniyah dan ayat qauliyah, ya. Ada ayat Quran dan ayat. Seorang yang mindful di situ didefinisikan sebagai ulil albab adalah orang yang mampu menangkap pesan-pesan. Jadi sound of silence, ya. Ini sebetulnya kita bicara. Semua ini ada sesuatu yang disampaikan. Nah, seorang yang ulil albab itu mampu menangkap bahasa itu. Yaitu dengan cara, kalau tadi ditanyakan itu mungkin dengan cara sering bertafakur tadi, ya. Kita dianjurkan, ya, di dalam ayat tadi untuk sering-sering bertafakur tentang hidup ini, tentang penciptaan alam semesta, tentang kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita mindful, kita aware, ya, kita hadir hati kita. Kalau kita hanya berjalan, mungkin ibaratnya seperti zombie, ya. Zombie itu hidup secara fisik, tapi dia tidak punya nyawa, ya. Jadi hanya berjalan. Kehidupan banyak kan orang modern sekarang ini, mereka hidup, ya. Hari hidup, pagi bekerja,
kemudian pulang, mereka beraktivitas kayak, tapi tidak punya roh ya, mereka hanya aktivitas secara fisik tapi tidak punya roh jiwa ya. Mereka mendengar tapi tidak, ya, they are listening but not hearing ya. They are watching but not seeing ya. Mereka melihat tapi tidak melihat. They are hearing but not listening ya. Jadi banyak, they are talking but not speaking ya. Mereka bicara, memang bicara secara fisik, tidak bicara dari hati. Mereka mendengar tapi seperti robot ya, seperti robot. Jadi itu gambaran orang yang tidak mindful. Jadi kita dalam seorang muslim, kita dianjurkan untuk mindful di dalam seluruh aspek hidup kita ini ya. Kita hadir hati kita memahami dan menghayati seluruh aspek dari hidup kita, dalam peran kita sebagai orang tua, peran kita sebagai istri, suami, peran kita sebagai ayah, sebagai anggota masyarakat. Kita mindful terus. Seorang muslim dituntut untuk itu sehingga kita menghargai hidup kita dan kita insya Allah bisa menjadi manusia sebagaimana tujuan diciptakannya ya, sebagai ulil albab tadi, atau sebagai khalifah fil ard ya. Saya kira mungkin panjang ya kalau kita bicara dalam kesempatan yang pendek ini. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan lagi mungkin yang kita lebih dalami lagi. Mudah-mudahan bisa diterima atau bisa bermanfaat. Kalau tidak bisa bermanfaat ya mohon maaf dan silahkan diabaikan saja. Kira-kira mungkin begitu. Mungkin barangkali ada yang bisa ditambahkan. Saya kira sudah sangat lengkap ya tadi apa yang disampaikan oleh saudara kita Bapak Helmy Shahab tentang konsep mindfulness dan hubungannya dengan kehidupan kita. Insya Allah mudah-mudahan di lain waktu, di lain kesempatan ada perbincangan-perbincangan lagi dengan kolega-kolega kita yang lain untuk membahas masalah-masalah yang up to date mungkin ya, atau konsep-konsep yang menarik ya, untuk bisa kita obrolkan dan mudah-mudahan menjadi manfaat buat diri kita semua. Terima kasih Pak Helmy Shahab dan juga pada penonton atau pemirsa sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.